Dadang, 48 tahun, orang tua dari Putri Aprilia Pratama, 16 tahun, warga Dusun Cireong RT 21 RW 9 Desa Sukaresik Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, mendatangi SMA Negeri Sindangkasih pada Rabu, tanggal 12 Juli tahun 2023. Alasan kedatangan Dadang lantaran kecewa anaknya tak diterima di SMA Negeri 1 Sindangkasih dalam penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ini, padahal domisili sesuai zonasi dan memenuhi dari segi prestasi sebagai ranking 3 besar. Karena itu, Dadang menyebutkan, maksud kedatangan ke SMA Negeri 1 Sindangkasih adalah untuk meminta penjelasan dan konfirmasi atas sistem PPDB yang dilaksanakan oleh sekolah itu. Dadang mempertanyakan, apakah penerimaannya itu sesuai dengan aturan? Apakah sekolah atau siapa yang berhak menentukan diterima atau tidaknya calon siswa? Berdasarkan hasil mediasi dengan pihak sekolah SMA Negeri 1 Sindangkasih, pihak dari keluarga Putri Aprilia itu mendapatkan konfirmasi bahwa sekolah hanya menerima murid. Sedangkan keputusan penerimaan PPDB itu ada di pihak provinsi. Dadang menyampaikan kekecewaannya karena anaknya tidak diterima, padahal menurutnya, dari segi zonasi dan prestasi seharusnya masuk. Istilahnya, kami masuk dalam zonasi, dan prestasi juga masuk, tapi tidak diterima, ucap Dadang kepada wartawan. Ternyata tadi kami mendapatkan penjelasan yang cukup jelas bahwa yang menerima murid itu adalah dari pihak provinsi, dengan sistem, sambungnya. Dadang mengungkapkan, jika harus masuk ke sekolah negeri yang berada jauh dari wilayah tempat tinggal, maka akan memberatkan dari segi biaya transportasi. Pihaknya merasa dirugikan dengan program PPDB yang berdasarkan sistem tersebut. Berlatar belakang kekecewaan, serta merasa dirugikan, Dadang bermaksud akan mem-PTUN-kan program PPDB yang digunakan sekarang ini. Saya akan PTUN-kan program ini, dengan PPDB ini, tegasnya. Sementara itu, Herlinda Susana selaku Wakasek Kesiswaan yang juga Ketua PPDB di SMA Negeri 1 Sindangkasih Kabupaten Ciamis, menerangkan mengenai sistem PPDB yang berlaku. Terkait kedatangan keluarga calon siswa yang kecewa karena anaknya tak diterima di sekolah itu, Herlinda menyatakan itu merupakan luapan kekecewaan. Di mana secara emosional orang tua pasti akan merasa kecewa ketika harapannya tidak terpenuhi. Apalagi ketika anak-anak antusias untuk bersekolah di sekolah ini tapi ternyata tidak masuk. Herlinda menjelaskan bahwa PPDB itu ada dua jenis. Yang pertama adalah prestasi, kemudian afirmasi, perpindahan orang tua, itu sekolah sudah membukanya di tahap 1. Kemudian 50% lagi yang dibuka pada tahap 2, adalah penerimaan berdasarkan zonasi. Herlinda menekankan, PPDB memang dilakukan secara sistem, sementara pihak sekolah hanya menjalankan sistem itu sesuai aturan. Kita tidak berani keluar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ungkap Herlinda. Jadi jawaban yang kita berikan ke orang tua sama, bahwa ini bersifat sistem, dan sistemlah yang mengatur segala sesuatunya, sambungnya. Herlinda membenarkan bahwa sebagian siswa baru yang diterima di SMA Negeri 1 Sindangkasih berasal dari wilayah Tasikmalaya, dikarenakan posisi sekolah yang berada di perbatasan dengan wilayah Tasikmalaya. Hal tersebut bisa terjadi karena sistem secara otomatis mencari sendiri titik koordinat di mana calon peserta didik CPD terdekat, meskipun titik itu berada di luar kota atau luar daerah. Herlinda mengakui, jumlah pendaftar tahun ini melampaui ekspektasi pihak sekolah. Dengan total kuota untuk peserta didik baru adalah 432 siswa. Pendaftar tahap 1 ada sebanyak 319 orang, dengan kuota 216 siswa. Sedangkan jumlah pendaftar tahap 2 sampai 306 orang, dengan jumlah kuota sama, yaitu sebanyak 216 siswa. Keluar dari ekspektasi kita, pungkasnya. Maksud kedatangan ke sekolah, saya minta penjelasan, minta konfirmasi atau sistem yang dilaksanakan oleh sekolah ini, apakah penerimaannya itu sesuai dengan aturan ataupun berhak sekolah yang menentukan atau siapa. Ternyata kami setelah mediasi tadi di dalam mendapatkan konfirmasi bahwa ketentuan sekolah hanya diberikan murid dan juga penerimaan itu ada di pihak provinsi. Emang permasalahannya kenapa? Anak Bapak tidak diterima di sini atau gimana? Betul, anak saya tidak bisa diterima di sini dan tidak ada penjelasan yang jelas didapatkan dari pihak sekolah SMP yang mendaftarkannya ataupun
anaknya pun menanyakan tidak ada penjelasan yang jelas. Jadi saya dengan rekan-rekan datang ke sini adalah menuntut atau mempertanyakan kenapa istilahnya kami masuk dalam zonasi. Ternyata tadi kami mendapatkan penjelasan yang cukup jelas mungkin ya Bu, bahwa yang menerima murid itu adalah dari pihak provinsi dengan sistem. Dengan ini, dengan program ini mungkin saya akan tetap tidak akan di sini karena berpikir ke depan bahwa anak saya pun bukan 1 atau 2, nanti ada yang mau ke SMA lagi. Saya akan tetap berlanjut dan ini adalah salah satu kerugian sebagai warga masyarakat dan anak kami tidak bisa sekolah di cita-citanya ingin sekolah di sini adalah merasa dirugikan dan saya akan PT-UN-kan program ini. Nah itu emang di Ciamis ini, oke kita bicara Ciamis ya, bahwa SMA dan negeri itu banyak. Tapi dengan mengukur kemampuan kami dan warga masyarakat yang ada di sekitaran kami itu yang ingin bersekolah, cukuplah berat. Karena kami di ongkos kalau ke sini dari zonasi yang ditentukan oleh zonasi itu dengan tidak ada uang ataupun tidak itu anak masih bisa dengan jalan kaki. Tapi dengan jarak yang jauh seperti ke Ciamis, ke kota, ke Panumbangan atau ke luar daerah itu jelas harus memakan ongkos biaya minimal kita harus mengantongi 100.000 untuk satu anak yang tua. Tadinya mau sekolah ke negeri biar biaya bebannya ringan, ya tidak ada uang bulan, tidak ada bangunan yang PKL segala rupa. Itu teh hanya kekecewaan ya, hanya luapan kekecewaan secara emosional. Orang tua pasti akan merasa kecewa ketika harapannya tidak terpenuhi, apalagi ketika anak-anak antusias untuk bersekolah di sekolah ini ternyata tidak masuk. Sebenarnya aturan pemerintah itu sudah jelas bahwa penerimaan peserta didik baru itu kan ada 2 jenis. Yang pertama adalah prestasi, kemudian afirmasi, perpindahan orang tua, itu kita buka di tahap 1. Kemudian yang tahap 2, 50% ini adalah zonasi. Nah, zonasi itu sebenarnya kan tujuannya adalah memecah area gitu ya. Memecah area agar siswa yang masuk ke sebuah sekolah itu mendekati area sekolah. Mungkin pemerintah kan punya pemikiran agar orang tua tidak banyak mengeluarkan biaya ketika menyekolahkan anak. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran kita bahwa penerimaan peserta didik baru itu memang dilakukan secara sistem. Jadi sekolah hanya menjalankan sistem itu dan sesuai dengan aturan. Kita tidak berani keluar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi jawaban yang kita berikan kepada orang tua pun sama, bahwa ini bersifat sistem dan sistemlah yang mengatur segala sesuatunya. Kita hanya melaksanakan aturan-aturan. Kalau dibilang keberatan atau tidak, sebenarnya sih ada keberatan tapi ada tidak juga. Karena sebenarnya kan sekolah hanya menampung, hanya menerima siswa. Keberatannya mungkin karena kita akhirnya akan memilih siswa-siswa yang benar-benar lebih dekat dari sekolah, gitu ya. Yang tidak keberatannya kan siswa itu datang ke kita, benar-benar kita seleksi bagaimana kondisi jarak antara rumah atau domisili dengan sekolah, gitu. Jadi kalau masalah rugi atau tidak, kalau si sekolah sih sebenarnya tidak terlalu terganggu gitu ya, karena kita kan hanya menjalankan sistem. Ya, Bu, terkait dengan zonasi ini kan hanya dihitung jarak, bukan teritorialnya mungkin ya. Ini kan perbatasan dengan kota Tasik. Itu katanya justru malah yang dari luar kota yang diterima di sini dibandingkan dengan karena kan titik koordinat itu yang menentukan. Jadi titik koordinat itu yang menentukan. Jadi sistem itu menarik sendiri, dia mencari sendiri titik koordinat di mana CPD terdekat. Gitu. Jadi tidak ada yang berani mengutak-atik itu gitu ya, karena memang sistemnya langsung. Jadi tempat tinggal, alamat sesuai kartu keluarga siswa CPD gitu ya, calon peserta didik itu disesuaikan dengan titik koordinat yang ada di sistem. Meskipun luar daerah, luar kota bahkan gitu. Itu kan irisan itu ya, itu kan daerah irisan, tapi jaraknya karena kan memang sudah dibuka. Tadinya kan irisan kita Tasik tidak masuk ke sini gitu, masuknya ke Cihaur. Tapi karena tahun ini dibuka,
berarti masuk ke kita gitu. Berapa orang yang diterima dari Tasik Bu ke sini? Oh, saya belum ngecek yang Tasik dan lain-lainnya gitu ya. Tapi ada beberapa memang yang dari Tasik. Tasiknya juga paling di sini sih, dekat-dekat sini. Kalau kuotanya untuk tahun ini berapa sih Bu? Kuota kita itu 432 siswa. Itu untuk 12 rombel. Yang mendaftar kemarin berapa? Kita pendaftar di tahap 1 itu di 319. Gitu ya. Kita hanya kuota kita hanya 216 tuh. Yang mendaftar di tahap 1 319, yang tahap 2 sama kuota kita di 216, yang mendaftar itu sampai 306. Nah, itu saya bilang tadi itu keluar dari ekspektasi kita.